Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Yanasari Rizli dari semester 3 Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kurikulum PAI berbasis Al-Quran. Istilah kurikulum berbasis Al-Quran atau KBQ diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh penyusun buku kurikulum berbasis kompetensi yang cukup populer, yaitu Profesor Dr. M. Mulyasa, MPD, pada suatu pertemuan di Institusi Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung sekitar awal Maret 2003. Menurut Mulyasa, kurikulum berbasis Al-Quran menjadi penting bagi perguruan tinggi pada saat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini carut-marut. Dengan diberlakukannya konsep KBQ, diharapkan tercipta suasana Islami di kampus-kampus yang notabene melahirkan generasi penerus bangsa. Melalui lembaga pendidikan yang bernuansa Islam itu, kelak lahir manusia-manusia yang utuh atau kafah, seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran. Al-Quran dalam mengemas konsep dasar tentang pendidikan setidaknya dibedakan atas dua landasan, yaitu pandangan Al-Quran tentang manusia itu sendiri dan bagaimana cara Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama, pandangan Al-Quran tentang manusia adalah bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia membawa sifat fitrah. Konsep kefitrahan ini memiliki kedudukan yang penting sebagai landasan dalam proses pendidikan Islam, pengembangan potensi manusia, dan juga pengembangan kurikulum. Untuk membantu manusia dalam misi pencariannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sejumlah potensi yang terdiri atas unsur fisik, badaniah, dan ruh yang bersifat latifah, kelembutan ilahi, latifah robaniyah. Dalam sejumlah referensi latifah setidaknya dapat dipelajari pada tiga istilah, yaitu 1. Qalbu atau hati. Berada pada hati badaniyah merupakan tempat pengetahuan. Emosi dan keinginan nafsu manusia akan diterima atau disetujui oleh hati jika bersifat murni. Tetapi jika emosi dan keinginan itu bersifat palsu, maka akan ditolak oleh hati. Yang kedua, nafs merupakan gairah hasrat duniawi yang bertanggung jawab atas gejala-gejala jahat di dalam pribadi orang, dan karena itu tindakannya harus di bawah pengontrolan dari kecerdasan hati hingga diharapkan untuk ditundukkan menjadi nafsu yang tentram. Yang ketiga, akal pikiran, yaitu bagian yang merasakan pengetahuan. Yang kedua, bagaimana Allah dan Rasul-Nya mendidik manusia. Di bawah ini, sejumlah peristiwa dan dasar yang harus menjadi landasan dalam pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, Allah memberikan isyarat bahwa proses pendidikan terdiri atas tiga pendekatan. Yang pertama, membacakan ayat-ayatnya atau tilawah kepada umat manusia adalah menyampaikan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang tersurat atau Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang dalam sistem kehidupan alam semesta, baik mikro maupun makro kosmos. Yang kedua, mensucikan, artinya membimbing dan mengajari umat manusia untuk dapat membersihkan diri dari syirik kepada Allah, penyakit-penyakit hati, menjauhi perbuatan dosa, keji, dan mungkar. Yang ketiga, mengajarkan kitab serta hikmah yang dapat dimaknai sebagai upaya memperhias akhlak manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak Qur'ani. Al-Quran pada sejumlah tempat mengisyaratkan pula dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berdasarkan ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa yang pertama, umat Islam wajib melakukan proses kaderisasi kepada generasi muda. Yang kedua, generasi muda Islam yang dibentuk hendaknya generasi muda yang unggul dan kompetitif. Yang ketiga, sistem pendidikan dan pembelajaran yang benar atau qaulan syadida, istilah untuk generasi unggul yang dipersiapkan mengacu pada ayat Quran Surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, ya Tuhan kami, karuniakan kami istri-istri dan anak-anak yang menggembirakan hati kami, dan jadikanlah kami perintis dari orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat realistik atau rasionalitasnya, penelitian ini menggunakan ukuran 3 indikator pokok, yaitu kurikulum sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai desain perencanaan pengajaran. Sukmadinata pada tahun 2002 menjelaskan bahwa kurikulum sebagai ilmu memiliki dua ruang akademik, yaitu sebagai ilmu teoritis dan ilmu praktis. Dalam konteks ilmu kurikulum, nampaknya KBQ belum banyak dikaji. Walaupun demikian, jika akan dikaji lebih jauh, nampaknya memiliki landasan filsafat idealisme karena mengacu pada sebuah kondisi apa yang seharusnya dibangun. Kurikulum sebagai sistem pada dasarnya mendudukan kurikulum sebagai subsistem penting dalam sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan merupakan bagian penting dari sistem kehidupan, maka kurikulum sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kehidupan yang lebih luas.
yaitu sebagai perumus tujuan pendidikan manusia yang terlibat dalam sistem kehidupan tersebut. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana. Artinya, kurikulum sebagai rancangan telah diketahui kedudukan dan peran pentingnya dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan di sekolah terbagi atas 3 komponen pokok, yaitu sebagai perancang atau desain kurikulum, pelaksana atau implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Sebagai desain, kurikulum melaksanakan tugasnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi, merancang proses, dan evaluasi. Selain itu, desain kurikulum mengembangkan media dan sumber belajar yang mendukung terhadap proses pembelajaran di sekolah. Dalam implementasinya, kurikulum juga bergerak mengembangkan model-model implementasi dan inovasi kurikulum, sedangkan dalam evaluasi kurikulum berfungsi secara terus-menerus dalam perbaikan seluruh proses kinerja pendidikan. Dalam desain atau perancangan KBK masih perlu dikaji lebih jauh apakah akan menganut pada prinsip subject centered, learn centered, problem centered, atau core design. Jika menganut subject centered, desain kurikulum KBK harus mengurai dan menekan pada pemberian materi pelajaran sesuai dengan jenis atau nama disiplin akademik keilmuan tertentu. Terapannya di sekolah, setiap disiplin ilmu yang dijadikan mata pelajaran di sekolah dikaji secara akademik dan menjelaskan tentang siapa dan bagaimana cara kerja seorang biologis, seorang sejarawan, dan atau seorang matematikawan. Jika mengacu pada learn centered, desain yang harus diciptakan harus dalam suasana demokratis dan harus menganggap bahwa semua anak didik secara individual adalah baik atau naturally good. Dalam konteks ini, Al-Quran dapat diposisikan untuk digali dan dengan bebas diapresiasi oleh anak didik. Masalahnya tentu saja harus diperkuat dalam prinsip metode penafsiran Al-Quran, jangan sampai terjebak pada penafsiran bebas dan sesuai hawa nafsu atau akal pikiran, dan melepaskan diri daripada penafsiran para salafus sholih. Jika memakai problem center, desain kurikulum ini juga cukup relevan jika diterapkan pada KBK karena problem centered dirancang agar siswa dapat belajar langsung terhadap fokus yang diminatnya dan yang dapat diusahakan pemecahannya sebagai masalah kehidupan baik secara individual maupun sosial. Pendekatan core design disebut juga dengan kurikulum inti. Desain kurikulum inti dibangun atas dasar suatu kemasan aspek pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai, dan diarahkan pada efektivitas fungsional dalam masyarakat. Pengorganisasian kurikulum ini didasari oleh gagasan inti dari suatu kemasan pembelajaran esensial untuk semua siswa. Penggunaan core design dapat digali dari Al-Quran. Hal yang baik dari core design karena kemasannya bertema esensial dan Al-Quran tidak dipandang sebagai hal yang terpisah secara sekularistik dari ilmu pengetahuan dan kehidupan, tetapi terintegrasi sebagai inti-inti pokok bahasan yang menarik untuk dikaji walaupun agak jauh dari model subject centered yang umumnya berlaku sekarang. Dilihat dari 4 kemungkinan model desain kurikulum di atas, KBK sebenarnya relatif dapat mengakomodasi seluruh model. Namun dalam implementasi dan evaluasi kurikulumnya, KBK masih menduduki posisi yang sangat hipotetik, bahkan sama sekali masih sulit dibayangkan bagaimana sebuah sekolah dan lingkungan pendidikan yang berbasis Al-Quran, sebuah tantangan bagi peneliti dan pengembang kurikulum khususnya di tanah air. Kesimpulan, kurikulum berbasis Al-Quran atau KBK merupakan hipotesis pengembangan kurikulum yang awal perkenalannya diasumsikan dapat memperbaiki kondisi suatu bangsa yang cenderung mengalami degradasi moral dan carut-marut. Namun demikian, melalui penelitian literatur, KBK nampaknya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat sejajar dengan model pengembangan kurikulumnya yang lain yang telah lama berkembang dan telah teruji. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.